Yang terakhir ya, berarti prinsip yang terakhir adalah metode meluruskan kesalahan anak selama proses pendidikan itu bagaimana? Kita mengenalnya sebagai takdib. Ya. Ini diperkenalkan, contohnya adalah pada hadis yang tadi itu, muru auladakum bisolah, perintahkan anak-anak kalian itu melakukan sholat pada waktu mereka berusia 7 tahun, dan mulai diperkenalkan wadribu ma'alaiha, boleh dipukul mereka itu setelah mereka diajari sholat sejak 7 tahun, dibiasakan sampai berjalan itu selama 3 tahun hingga usia 10 masih belum, maka diperbolehkan. Nah ini para ulama ada yang memahami ini hanya berlaku untuk pelaksanaan syariah sholat, ada yang kemudian memahami ini untuk pelaksanaan syariat-syariat yang lain juga. Ukuran-ukuran 7 tahun mengajarkan sholat ini untuk mewakili syariah yang lain, boleh memukul 10 tahun itu untuk ketika meninggalkan sholat atau melakukan pelanggaran syariah yang lain, misalkan ada yang pencurian dan seterusnya. Tetapi kemudian kalau kemudian kita gabungkan dengan penjelasan-penjelasan dalil-dalil yang lain terkait dengan pemberian sanksi atau mengingatkan, metode mengingatkan anak ketika melakukan kesalahan itu ternyata ada urutannya gitu kan ya, dari yang paling lembut seperti pemberian nasihat yang menyentuh, kemudian mulai menunjukkan ketidaksukaan, mulai menyampaikan adanya ancaman, boleh kemudian mulai melakukan isolasi, tidak mengajak bicara, atau kemudian tidak menggauli gitu ya, tidak menggauli, sampai pada tataran memberikan sanksi fisik ya, sanksi fisik itu, dan sanksi fisik itu hanya yang terakhir dan dia boleh diambil ketika yang lain-lain itu sudah dilakukan. Jadi hukumnya bukan wajib. Hukumnya boleh diambil, boleh tidak diambil, dan ketika dia memilih untuk diambil, dipastikan ada urut-urutannya dan tidak boleh diambil pada saat yang pertama. Itu harus yang terakhir setelah cara-cara yang lain tidak mempan. Nah, tapi di sini ini juga menjadi sebuah dalil ini juga menjadi rujukan bahwa berarti sebelum 7 tahun itu tidak dikenal yang namanya sanksi. 7 tahun mulai diperkenalkan sanksi karena baru mulai mengenal anak baru mumayyiz, baru mulai bisa diajak paham sesuatu. Bahkan kalau usia dini itu belum paham terus dikasih sanksi, dia nggak ngerti bahwa itu tuh sebenarnya sanksi begitu ya. Dia nggak ngerti itu tuh sesuatu yang harusnya dia sedihi atau kemudian dia sesali, itu dia nggak ngerti kalau dia belum mumayyiz. Maka baru ada itu setelah ini, dan fisik setelah 10. Itu begitu. Jadi kalau usia dini tanpa hukuman, pendekatannya adalah surga dulu sebelum neraka, reward sebelum punishment, memberi kabar gembira sebelum menakut-nakuti atau memberikan ancaman gitu ya. Jadi di sini ini dia belum memiliki kemampuan berpikir secara rasional atau akliyah, tapi masih ghoriziyah gitu ya. Kalau saya melakukan ini kok ternyata ibu saya matanya melotot, dia takut, ghoriziyah. Ketika kemudian saya nggak beresin mainan, kok ternyata mainan saya dibuang, diambil, wah saya sedih, itu ghoriziyah, bukan karena pemahaman. Jadi kalau sampai kemudian terjadi di sini, ada anak yang nggak sengaja temannya itu terpukul lalu kemudian terluka, itu bukan anak-anak itu tadi yang kemudian dihukum, tapi orang dewasa yang menjadi penanggung jawab sang anak tersebut. Kalau usia itu mumayyiz, baru di situ boleh diperkenalkan hukuman non fisik ya, non fisik, karena fisik setelah 10 tahun. Dan kalau kemudian sudah balik, mukallaf, akil balik, maka itu bukan lagi takdib, tetapi itu adalah mulai pemberlakuan syariah oleh negara. Kalau kemudian dia melakukan kriminalitas, maka sanksi akan diberikan oleh negara. Maka sistem pendidikan, para guru, para orang tua akan berusaha untuk sebelum mukallaf itu, jangan sampai dia itu kemudian belum mengerti bagaimana menjalankan hidup yang benar itu, yang tepat itu, supaya nggak sampai disanksi oleh negara, nggak sampai zina, nggak sampai mencuri gitu ya. Sudah diperkenalkan bagaimana seharusnya kemudian dia itu bersikap itu sebelum mukallaf tadi.